Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini sesi pertemuan terakhir ya. Kalau bisa ya kameranya dihidupin semua supaya kita bisa kelihatan. Lama juga nggak ketemu kuliah luring ya istilahnya. Kuliah Satu semester ya, Pak, ya, full ini, Pak. iya, 1 semester full ini. Kangen juga sama Bapak Ibu sekalian. Belum kenal, Pak. Ya, Belum iya. kenal. Harap. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Amin. selalu diberikan keluasan rezeki, keluasan berpikir, keluasan hati supaya bisa Amin. sabar, tabah dan tetap semangat menjalani kehidupan ini, tetap beraktivitas meskipun kita tahu suasananya COVID-19 ini semakin mengkhawatirkan, makin ke sini. Tapi ya tetap yakin saja bahwa semua itu kehendak Tuhan, kita tetap berikhtiar, jaga jarak, pakai masker ya, kemudian tidak berada di dalam satu ruangan tertutup lebih dari 2 jam, hindari makan di restoran tertutup Bapak Ibu sekalian. Makanya kemarin saya jalan-jalan sama Pak Maruji, saya milih restoran yang terbuka. Jangan pakai AC kalau bisa restorannya ya. Itu dihindari, itu lebih safety. Ya kalau lebih safety-nya ya makan di rumah lebih yakin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita malam hari ini kita akan masuk pada presentasi dari Pak Ari Bimo dan Pak Teguh, nanti mungkin sebentar lagi bisa bergabung. Silakan Pak Ari Bimo untuk mempresentasikan balance scorecard modelnya dari PDAM Surabaya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya serahkan ke Pak Bimo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya akan mencoba menampilkan file Excel-nya ya, Pak ya. Bentar, saya cek dulu. Nah, sudah tampak ya, Pak? Ya, sudah kelihatan. Ya, jadi ini diawali selalu dengan visi dan misi perusahaan, Pak. Kalau visinya menjadi perusahaan air minum modern, kemudian ada 4 misi. Yang pertama, memastikan pengelolaan keuangan yang transparan untuk kesejahteraan masyarakat, membangun masyarakat yang bijak dalam penggunaan air minum. Yang ketiga, menyediakan air minum yang efisien dan berkelanjutan. Kemudian membangun lingkungan kerja dan memprioritaskan integritas dan prestasi. Nah, selanjutnya, kalau di PDAM, Pak, di PDAM itu pengukuran kinerja itu ya sebenarnya konsepnya balance scorecard, tapi namanya pengukuran kinerja di PDAM. Itu didasarkan oleh peraturan daerah Kota Surabaya nomor 13 tahun 2014. Jadi sejak tahun 2000, sebetulnya 2009 juga sudah seperti ini, Pak. Cuman ada kata-kata yang dirubah sedikit, diperbarui dengan Perda 13 tahun 2014. Nah, kalau di Perda, Pak, di Perda 13 tahun 2014 itu ujungnya ini, Pak, langsung strategic measure, walaupun di bahasa Indonesia kan namanya pengukuran. Kemudian yang 4 perspektif ini menurut Perda dirubah, jadi saya tampilkan Perdanya sekalian, Pak, saya sampaikan. Nah, ini Perdanya, Pak. Jadi kalau di Perda, bentar, Pak. Nah, ini, Pak. Di pasal 7A itu disampaikan di Perda, kinerja PDAM diukur berdasarkan aspek operasional, pelayanan, keuangan, dan sumber daya manusia. Sebenarnya ini ya, saya yakin yang membuat, para pakar yang membuat ini juga berdasarkan balance scorecard. Nah, ini pada pasal-pasal, penjelasan pasal-pasal itu dijabarkan lagi. Bentar. Nah, ini penjelasannya. Cuman yang setelah saya mendapatkan ilmu dari Pak Aras ini ada beberapa yang memang sepertinya
belum best practice ya, karena ini tahun 2009, kemudian diperbarui 2014, jadi mungkin belum banyak yang sesuai dan tidak nampak, kalau menurut saya, tidak nampak sinkronisasi dengan yang namanya corporate plan, strategi perusahaan. Nanti saya sampaikan di mana yang tidak sinkronnya Pak, menurut saya. Ya. Jadi yang ini, nah seperti ini Pak, ada dijelaskan seperti ini. Kita kembali lagi ke yang BSC. Nah, ini yang menurut aslinya Pak, menurut Perda 13 ini langsung diurut di sini. Nah, ini saya tambahin sedikit. Oke. Saya tambahin yang ini Pak, strategic objektif ini kan yang seperti yang disampaikan Pak Aras itu ujungnya memang di sasaran strategik ya, Pak, strategic objektif. Yang ini Pak, 1.1 ini sebetulnya tampak di corporate plan sebagai sasaran. Kalau di corporate plan dikatakan sebagai sasaran. Nah, sasaran-sasaran yang ada di corporate plan itu tidak seluruhnya itu menempel di sini, yang saya katakan tidak align. Nanti saya sampaikan juga Pak. Jadi kalau di PDM Surabaya, di perspektif keuangan itu ukurannya ada ROE, pengukurannya Pak, strategic measure-nya ada ROE, operation ratio, cash ratio, efektivitas penagihan, dan solvabilitas. Unitnya seluruhnya persen yang di sini. Kemudian ada bobotnya, ini total seluruh bobotnya ini 100. Nah, masing-masing komponen ini ada bebannya sendiri-sendiri bobotnya. Ini bobot ini pun sejak tahun 2014 ini tidak pernah berubah. Hanya targetnya yang ini Pak yang berubah-ubah. Targetnya ini setiap tahun yang disesuaikan angkanya. Oke. Ini angka-angka ini didapat dari sheet yang berikutnya. Nah, ini bagaimana cara mengukurnya tiap-tiap perspektif. Jadi misalkan yang ini Pak, yang perspektif keuangan, ini mengukurnya sudah ditentukan. Jadi yang dari Perda itu diturunkan menjadi keputusan direksi bagaimana detail perhitungannya. Beserta targetnya itu di setiap tahun ada targetnya dan bagaimana cara pengukurannya diturunkan dalam peraturan direksi. Capaiannya di tahun 2020 ini data real Pak, kebetulan sudah keluar angkanya, angka real perusahaan ini. Jadi yang saya sampaikan ini angka real yang ada di perusahaan kami. Angka-angka skornya ini pun real, dan yang ini Pak, yang di sini ini ya realnya ini seperti ini Pak. Jadi ini memang kondisi sesungguhnya yang ada di PDAM. Oke. Ya. Itu Pak untuk perspektif finansial ada 5 pengukuran, kemudian didapat skor ini, skor yang ini akhirnya dipindahkan menggunakan rumus di sini sebagai actual score, kemudian dikalikan dengan bobot, ada dibandingkan dengan target apakah tercapai atau tidak. Nah, skor yang dengan bobot ini atau skor ini semua nanti akan dijumlahkan tampil di atas ini Pak. Tampil di atas, kalau lebih dari 100 berarti ya total target kinerja tahun tersebut tercapai. Kalau di bawah 100 berarti tidak tercapai. Walaupun setiap komponen kita lihat ini ada yang tidak tercapai Pak. Seperti ROE ini targetnya 20,82 tapi capaiannya hanya 3,71. Begitu pula yang di bawahnya. Nah, menginjak ke perspektif berikutnya Pak, customer perspektif ini kalau yang menurut Perda namanya pelayanan pelanggan gitu Pak. Tapi ini saya sesuaikan dengan formatnya BSC yang best practice-nya. Lagi-lagi Pak, yang strategic objektif ini di Perdanya tidak ada, yang kolom ini tidak ada. Yang ada hanya yang langsung di sini Pak, pengukurannya ini saya coba sambungkan sendiri. Nanti saya coba tampilkan juga Pak sasaran-sasaran strategisnya ini yang ada di corporate plan. Mungkin bahasanya bukan keterikatan dengan masyarakat Pak. Mungkin loyalitas pelanggan aja. Nah, ini saya ngambil kata-kata yang ada di corporate plan Pak. Nanti saya coba tampilkan Pak. Jadi kalau saya lihat memang belum kelihatan nyambungnya antara corporate plan sama BSC-nya ini Pak. Kalau di Pak Marudi kemarin saya teliti memang kelihatan nyambungnya erat sekali ya, kuat sekali Pak. Yeah. Di corporate plan diturunkan ke BSC itu nyambungnya kuat. Kalau di sini saya tidak tampak. Mungkin untuk perbaikan ke depan di PDAM ini bermanfaat Pak. Yeah. Jadi untuk yang perspektif pelanggan itu ada 5 pengukuran juga. Pertama cakupan pelayanan teknis, pertumbuhan pelanggan, tingkat penyelesaian aduan, kualitas air pelanggan, dan konsumsi domestik. Actual score-nya ini didapat dari ini Pak. Nah, dari pengukuran ini.
Ini angka-angkanya juga real, akhirnya didapat nilai-nilai seperti berikut ini. Ini angka ini dimasukkan lagi ke dalam DSC, akhirnya mendapatkan weighted score yang ada di sini, Pak. Kemudian dibandingkan dengan target. Yang ini, actual score ini dibandingkan dengan target, apakah tercapai atau tidak, weighted score-nya ini dikalikan dengan bobotnya, Pak. Jadi yang 99,8 ini capaiannya, capaian pelayanan teknis targetnya 100%. Ini tidak tercapai, Pak. Keluarnya seperti ini. Nah, yang di sini ini tinggal dikasih rumus saja, Pak. Apakah ini dibandingkan ini tercapai atau tidak. Seperti itu, Pak. Kemudian, perspektif berikutnya adalah internal business process. Nah, kalau menurut Perda kami di kajiannya ngomongnya bukan internal business process, tapi maksudnya kalau menurut saya sama karena itu saya yakin dibuatnya juga dari BSD. Nah, di sini pengukurannya ada 5 juga yang diukur, efisiensi produksi, kehilangan ini air. Ini strategi objektifnya nyambung, Pak, ini, Pak. Kenapa, Pak? Kalau ini nyambung, Pak? Nyambung ada. Iya, manajemen tadi 3K dengan strategic measure-nya ini nyambung, sama. Ini nyambung. Tapi banyak sasaran-sasaran strategis yang tidak kelihatan pengukurannya. Itu, Pak, yang menurut saya loss-nya itu banyak yang loss di situ. Sedangkan yang di BSD ini sudah ditetapkan dalam Perda. Jadi mau ditambahi mau dikurangi nanti tidak sama dengan Perdanya. Iya, betul. Memang idealnya Perdanya direvisi karena itu sudah lama, Pak, dari tahun 2014. Tapi ini nyambung ini, Pak. Nah, yang ini nyambung. Yang ini pas nyambung, Pak. Tapi banyak sasaran strategis yang tidak ada pengukurannya akhirnya, Pak. Secara corporate ya, Pak. Iya. Secara corporate nggak ketemu. Nah, ini kalau yang di internal business process ini perspektif yang ini ada 5 juga, Pak, pengukurannya. Ada yang minimal, nah yang ini yang maksimal, artinya tidak boleh melebihi ini kan, tidak boleh melebihi ini. Angka-angkanya juga didapat dari sheet yang ini, internal ini, Pak. Ini angka-angka yang masuk di sini juga angka-angka real, yang dari laporan perusahaan, kemudian dimasukkan ke dalam DSC, maka tampak hasilnya tercapai atau tidak dengan weighted score-nya berapa. Nah, weighted score ini yang dijumlahkan untuk melihat secara utuh di atas ini apakah tercapai atau tidak, Pak. Begitu pula yang learning and growth ini hanya ada 3 ukuran, dan kalau menurut saya sendiri, Pak, ini sudah tidak sesuai lagi. Jadi yang diukur hanya rasio pegawai terhadap pelanggan, kemudian rasio diklat pegawai, berapa pegawai yang didiklat. Sebetulnya ini kalau sekarang tidak bisa dijadikan ukuran karena orang yang dikirim diklat itu tidak mencerminkan berdampak langsung. Kalau produktivitas pegawai mestinya rasio biaya, Pak. Rasio biaya pegawai terhadap pendapatan atau pendapatan iya, Pak. dianggap pelanggan ya enggak apa-apa. Tapi kan kalau sesuai dengan klasifikasi karakteristik di mana kalau PDAM itu pertumbuhan pelanggan itu tidak inline dengan pertumbuhan pendapatan, karena kan kalau pelanggan publik yang sifatnya subsidi kan justru malah merugikan. Nah, itu makanya pertumbuhan pegawai itu di rasionya adalah rasio biaya pegawai terhadap pendapatan. Ini mestinya loh. Tidak ada itu, Pak, ukuran itu. Tidak ada, Pak. Kalau menurut Perda dan Perdanya belum dirubah-rubah ya, cuman ini. Nah, itu justru menurut saya jadi peluang-peluang usulan untuk perbaikan di mendatang, Pak. Oke. Jadi ini yang perspektif learning and growth-nya, angkanya sudah didapat dari sini. Ini angka yang sudah resmi di laporan perusahaan kemarin. Akhirnya dari seluruhnya, Pak, dari weighted score-nya ini dijumlahkan, angka yang didapat di sini, Pak. Nah, ini kalau di atas 100 maka target kinerjanya tercapai, kalau di bawah 100 target kinerjanya tidak tercapai. Tetapi yang ukuran-ukuran ini hanya ukuran-ukuran per komponen. Jadi total yang dipakai sebetulnya yang ini. Kalau menurut saya pribadi ya sebetulnya agak kurang fair juga, karena di satu sisi ini banyak yang tidak tercapai, tapi yang tercapai ada yang nilainya cukup tinggi, itu bisa nutupin semuanya, Pak. Nutupin semuanya yang tidak tercapai, karena secara corporate yang dinilai totalnya, total weighted score-nya. Kemudian beranjak ke selanjutnya matriknya. Nah, ini matrik ini saya ekspor JPG yang dari
yang dari X-Main kemarin, Pak. Ini yang matriknya. Ini yang kurang, saya yang belum lengkapin yang ada ini, Pak. Relasinya. Petanya, relasinya belum saya ekspor. Nanti tinggal saya ekspor. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan, Pak, terkait dengan yang ini, Pak, strategic objektifnya yang ada di sistem kami. Jadi kami itu ada sistem yang mengakomodir ketika proses RKAP, perencanaan RKAP, pembentukan RKAP, kemudian RKAP itu rencana kerja anggaran perusahaan itu, Pak, di-align-kan dengan corporate plan, kemudian setelah di-align-kan dengan corporate plan, di-align-kan juga dengan standar satuan harga, terus standar pekerjaan, harga pekerjaan, kemudian diturunkan menjadi kegiatan dan komponen-komponen. Ini Pak, saya tampilkan ya Pak. Tapi belum nyambung ke ini, harusnya bisa disambungkan ke BSD. Sebentar Pak. Nah, ini sistem yang ada di tempat saya Pak. Jadi di sini ada 5 modul kelola anggaran, sistem kelola perencanaan kegiatan, dan berikutnya. Tapi dari sistem ini sebetulnya Pak, kita bisa lihat, kita bisa menghasilkan nah nih. Oh, sebentar. Ini yang bikin Pak Bimo ya? Ya Pak, ini tim saya Pak. Sebentar Pak, saya sorry. Nah ini. Jadi di sini kegiatan-kegiatan semua dimasukkan, tapi salah satu outputnya ini Pak, yang menarik. Nah ini Pak. Jadi yang tadi ada 4 misi, itu tampak di sini, di sistem. Misinya, misi pertama sasarannya apa, kemudian strateginya apa, programnya apa, beserta kegiatan anggarannya. Nah di bawah program ini masih ada namanya kegiatan Pak. Ini kalau diklik, nah ini nampak kegiatan, yang di bawahnya ini namanya komponen. Iya. Nah ini jadi align semua sampai katakanlah komponen ini, komponen kalibrasi meter ini sebetulnya berdampak ke pencapaian misi yang mana. Ini kan pencapaian ke misi yang pertama ini. Beserta anggarannya berapa, unit kerja pelaksananya siapa, ini kelihatan Pak, unit kerja pelaksananya, ini kegiatan dan komponen. Nah, tapi Pak yang seperti ini kurang satu Pak sebetulnya. Yang tadi yang di Excel tadi yang strategic objektif itu saya ambilkan dari sasaran ini Pak. Nah ini ada sasaran ini. Memang strategi objektif dari sasaran ini Pak. Kan iya, bahasanya sasaran strategik. 3K. Tapi tadi yang saya sampaikan Pak, tidak seluruh sasaran-sasaran ini Pak. Tidak seluruh sasaran-sasaran ini itu nampak ada pengukurannya di link, enggak nampak linknya di BSD. Nah ini Pak, seperti ini kan harusnya seluruh sasaran-sasaran ini, kalau ini tadi ada Pak di BSD. Seluruh sasaran-sasaran ini harusnya nampak di BSD. Nah, nampak pengukurannya. Yang peningkatan efektivitas itu mestinya bisa masuk Pak. Ini produktivitas. Produktivitas pegawai ini Pak. Iya, ini kalau berarti kan ini kan seluruhnya kan menjadi biaya pegawai Pak. Kalau saya baca ini.
Ya, yang ini biaya nih Pak. Ini Yang semuanya bawah-bawahnya ini program ya, kerja. jadi biaya pegawai. Ya tinggal nanti Ini itu kalau aja jadi biaya pelatihan, peningkatan kualitas, diklik ini operasional. isinya, nah ini isinya kegiatan-kegiatan ini, pelatihan, narasumber tata naskah, Iya, penyusunan sistem ini biaya manajemen. pegawai kan? Betul Pak, Sebetulnya. itu dia Ya, pegawai. ya Nah itu ini nanti sayangnya dihitung. Pak, yang sayangnya belum nyambung ke pengukuran BSD yang ada di Perda nomor 13 2014 itu Pak. Hmm, Ini sayangnya itu Pak, yang ini yang mungkin jadi peluang untuk perbaikan di mendatang hmm. yang bisa saya usulkan ke perusahaan. Iya, iya, betul. Eh, Seperti itu Pak, apa yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau ini kaitannya dengan kegiatan, eh, Ini sudah di cascading sampai ke bawah berarti Pak ya? sudah nih Pak, Iya, sampai ke unit kerja pelaksananya. ke unit pelaksana Eh, sudah. Kalau saya lihat itu ya. ini Pak, unit pelaksananya siapa saja ini sudah kelihatan. Oh iya, iya. Di dalamnya sini pun nanti ada, kalau di unit kerja ini kan di level top management ya Pak. Kalau Iya, di unit betul. kerja, ini ada juga laporan eksekutif summary ini bisa di audit. Nah, jadi setiap direktorat kelihatan anggarannya berapa, anggaran seluruh perusahaan berapa, kemudian ini tadi Pak, isinya, misinya 4, kemudian sasaran-sasarannya ini ada di corporate plan Pak. Jadi yang sasaran-sasaran ini nampak dalam corporate plan Nah, yang ini sebetulnya bisa 4 masuk tahunan. semua, Pak. Ini peningkatan pendapatan, peningkatan mutu pelayanan, peningkatan sistem dan prosedur ini masuk di internal bisnis proses. Produktivitas Kalau di pegawai juga. yang dipakai ini Pak ya, yang strategic objektif itu yang sasaran ini ya Pak ya. Iya, iya ini yang sasarannya ini yang dipakai. Gitu. Kayak ini kan belum ada, ini kan belum tampak Nah, pengukurannya nih. sebetulnya sasaran tergantung. Jadi kan gini, kita tidak harus membahasakan bahasa sasaran strategik itu terlalu kaku ya. Jadi kalau misalnya saya baca tadi, kalau saya sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Bimo tadi, ini tentunya keterikatan dengan masyarakat atau society engagement, itu kalau di bahasanya BSC mungkin loyalitas pelanggan ya. Tapi ini tetap bisa dipakai, enggak apa-apa, karena ini saya lihat strateginya mutu pelayanan. Ini kan sebetulnya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi enggak apa-apa itu Iya, dipakai, Pak. Cuman ini nanti dijelaskan bahwa ini diukur berdasarkan peningkatan mutu pelayanan. Nah, kalau kita ngomong peningkatan mutu layanan, berarti kan indeks kepuasan pelanggan nanti larinya kan ke sana. iya, iya. Jadi gitu aja, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ini sudah, menurut saya sih, yang Bapak susun ini sudah inline lah dengan apa sasaran strategik maupun visi misinya ya. Kalau di unit kerja tampilannya seperti ini Pak. Eh, Nah, kalau di unit kerja kelihatan daftar kegiatannya. Hmm, Ada, nah ini daftar kegiatannya di unit kerja apa saja, terus nilainya berapa, terus kemudian kapan mau dikerjakan itu harus terencana semua. Jadi kalau di unit kerja kelihatannya ini yang tadi kegiatan, terus di bawah ini komponen. Kegiatan komponen seperti itu Pak bentuknya. Kalau dibuat report, jadinya seperti ini Pak. Nah, jadinya seperti ini. Ini kalau reportnya berdasarkan apa namanya, berdasarkan kegiatannya. Tapi bisa juga reportnya yang berdasarkan nomor perkiraan. Nah, ini nomor ini untuk keuangan biasanya reportnya berdasarkan nomor perkiraan. Ataupun eh, report ketika melihat sudah terrealisasi atau belum, itu bisa dilihat semua Pak di sini. Yang mana yang sudah terrealisasi, mana yang belum, saldonya berapa. Sampai ini kan sampai terkait ke ini, terkait ke misi-misi tadi Pak, terlaksananya misi-misi perusahaan tadi. Kalau kita kembalikan ke yang BSD,
Nah, ini Pak. Ini yang saya kurang serak aja karena strategi objektif tadi, sasaran-sasarannya itu belum semua bisa diukur dengan strategic measure yang terdapat di Perda nomor 13 ini, yang ini harusnya diupdate. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Mohon masukannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bimo. Mungkin saya bisa share yang di saya Pak Bimo. Oh, sebentar Pak. Saya Ya. Ya. Coba saya share yang di saya. Nah, ini kan yang dikirim ke saya, cuman visi misinya belum tampak ini yang di sini. Oh iya Pak, yang belum saya update Pak. Mohon maaf, saya update lagi Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau saya lihat tadi, yang mau saya tanyakan memang bagaimana inline-nya dengan visi dan misi perusahaan. Kata kuncinya kan di situ. Ya. Iya. Tapi kalau saya lihat di sini, ini sudah sebetulnya beberapa cakupannya sudah masuk ya. Cuman ya itu tadi bahwa ketika kita lihat di ini kan karena ukurannya di sini tercapai atau tidak tercapai. Jadi ini sebetulnya yes or no ya. Jadi kalau dalam istilah bahasa program mungkin lebih mudah ya. Jadi ini kan variabel dummy, tercapai atau tidak. Jadi tidak ada pilihan yang lain, ya kan? Betul, Pak. Sehingga nanti ini juga terakumulasi kan, jadi modelnya. Ya. Jadi bobotnya juga langsung bobot akumulasi secara keseluruhan, karena pembobotannya ini juga per item, tapi sebetulnya ini nanti kalau dijumlahkan total sampai bawah, itu 100 kan Pak jumlahnya? Iya, 100 Pak. Ya, 100. Jadi supaya teman-teman tidak bingung kok ketemu 5,5, 3, 5, 2,5, 7,5. Jadi itu boleh. Kalau bobotnya itu kebijakan Pak, kebijakan direksi. Ya. Tapi asal yang penting jumlah totalnya 100, sehingga di sini bisa pada capaian skornya itu bisa terakumulasikan di sini nanti jadi jumlah total ini. Ya. Jadi ya masukannya yang pertama bahwa ya ini tadi Pak, bahwa kalau kita menghitung sebuah produktivitas pegawai, ini kan rasio antara berapa besarnya biaya pegawai terhadap pendapatan. Ya. Ya, itu belum ada. Tapi kalau ini rasio pegawai terhadap pelanggan kayaknya kurang relevan jika diterapkan di PDAM, karena di PDAM itu pertumbuhan pelanggan tidak inline dengan pertumbuhan profit daripada perusahaan. Padahal ini di sini ukuran utamanya kan return on equity ya. Iya. Jadi itu kalau diturutin Pak, jumlah pegawainya bisa meledak Pak. Nah iya. Bisa banyak, tambah banyak terus Pak. Padahal nggak sesuai sama pola-pola bisnis modern ya. Iya. Makanya nanti ini yang perlu dilakukan ya, karena ini perusahaan publik dan aspek politik kan juga ada. Tapi kita tetap harus mempertimbangkan rasionalitas yang harus disampaikan kepada manajemen ya. Jadi bagaimana kebijakan politis itu tetap harus memperhatikan aspek rasionalitas kalau kepingin BUMN itu tetap tumbuh, maju, dan besar ya. Karena kalau kita ngomong sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu bahwa di laporan dari Forbes dan Fortune, perusahaan dengan revenue terbesar di dunia, itu 1-5 besar itu 2 posisi itu ditempati oleh perusahaan Cina dan semua perusahaan publik di bidang energi, kemudian listrik, kemudian sumber daya. Jadi termasuk air ini kan sebetulnya kalau kita ngomong kan kebutuhan dari sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau publik ya. Harusnya ini nanti bisa jadi satu komoditas yang yang menguntungkan buat daerah ya. Kota Pak. Iya. Karena Malaysia itu pendapatan terbesarnya salah satunya juga dari air yang dijual ke Singapura ya. Betul Pak. Dijual mahal ke Singapura. Nah,
Itu makanya mungkin itu yang bisa ditekankan nanti, bahwa pencapaian return on equity-nya ini kalau bisa ya targetnya ditingkatkan, ya kan? Targetnya ditingkatkan. Ini kan targetnya terlalu, kalau menurut saya masih terlalu rendah ini, 20,82. Ya. Kalau mau dijadikan sebagai sebuah lokomotif untuk salah satu perusahaan daerah yang nanti bisa menjadi lokomotif pendapatan daerah, ya ini targetnya nanti pasti akan naik. Karena kalau kita ngomong Surabaya itu nanti yang namanya air itu kebutuhan vital, jadi sama kayak listrik ya. Jadi ini harus dijadikan sebagai sebagai lokomotif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian yang kedua, mungkin yang perlu diperhatikan di sini adalah pada internal business process. Tadi saya melihat di sistem Pak Bimo sudah bagus, Pak, itu sudah banyak ukuran-ukurannya. Tapi ini kan yang ditampilkan hanya manajemen 3K ini. Kalau misalnya tadi kayak SOP, ya, kemudian apa tadi? SOP, kemudian terkait dengan tidak hanya standar-standar operasional prosedur yang terkait dengan pekerjaan, tapi juga terkait dengan kualitas tadi ya. Ya, ya, Pak. Itu kalau dimasukkan bagus itu. Nanti kita bisa tahu. Jadi kalau mungkin yang harus dilihat bahwa di sini saya juga belum melihat pada aspek strategic objektif keterikatan dengan masyarakat. Hasil diskusi kita dulu dengan Pak Bimo di perkuliahan sebelumnya, yang harus kelemahan daripada perusahaan publik di Indonesia itu adalah kemampuan di dalam membangun komunitas dengan pelanggan. Ya. Jadi hubungan relation, jadi human relation-nya harus dibangun dengan baik. Karena kata kunci keberhasilan daripada sebuah perusahaan publik itu, bagaimana dia mampu melibatkan pelanggannya untuk turut serta di dalam membangun perusahaan dan merasa memiliki perusahaan. Nah, itu kalau di sini misalnya nanti ada ukuran-ukuran yang kaitannya dengan tadi, bahwa bagaimana keterikatan dengan masyarakat tadi itu juga di sini ada hubungan dengan pelanggan. Jadi tidak hanya kaitannya dengan tingkat penyelesaian aduan, tapi juga bagaimana pelibatan pelanggan untuk membantu PDAM di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan PDAM. Jadi ada satu komunitas yang dibangun oleh PDAM, karena perusahaan-perusahaan besar itu ketika dia mampu membangun sebuah ekuitas yang bagus, itu karena dia mampu menciptakan sebuah community pelanggannya. Jadi salah satu contoh misalkan Apple itu pelanggannya kan hampir 1 miliar lebih, dan itu mampu dibangun dengan sebuah komunitas. Dan itulah yang sebetulnya nanti harusnya perusahaan publik membangun itu, dan ketika ada masalah-masalah yang terkait, contohnya tadi bahwa kita melihat ada satu peluang di mana kalau kita ngomong masyarakat itu masih belum percaya dengan produk air bersih dari pemerintah. Sehingga kadang-kadang dia masih membeli produk air minum yang misalkan contohnya air mineral gitu. Nah itu kalau misalnya apple to apple dibandingkan, biaya mereka untuk membeli air minum mineral dengan biaya mereka membeli air PDAM itu jauh berlipat-lipat lebih banyak ketika mereka kebutuhan mereka di dalam membeli air minum mineral. Nah kalau itu misalnya diedukasi, misalkan ada sebuah edukasi yang bagus, yang itu kemudian dibangun oleh komunitas pelanggan, dan kemudian komunitas pelanggan itu membuktikan bahwa ternyata kualitas air PDAM itu tidak kalah dengan kualitas air mineral, misalnya pH-nya atau apanya yang Pak Bimo lebih paham itu, dan kemudian itu dijadikan sebagai salah satu aspek promosi yang mengedukasi pelanggannya. Dan kalau nanti pelanggan sudah mulai beralih dari dia tidak membeli air mineral, maka nanti pelanggan diajari bahwa
mereka itu ketika membeli air dengan harga tertentu, itu sebetulnya tidak mahal jika dibandingkan dengan ketika mereka membeli produk air mineral. Dan kalau seperti itu, Pak, maka ini bisa bergeser seperti kayak di Malaysia dan Singapura, di mana harga air itu yang diproduksi oleh pemerintah, itu harganya cukup lumayan ya. Jadi perusahaannya jadi untung gitu. Nah, itu karena faktor mampu membangun sebuah edukasi terhadap pelanggan. Dan apalagi kalau misalkan di situ juga ada bentuk sebuah donasi. Ya, jadi kalau memang contohnya ketika Aqua itu dia tidak menjadi sebuah merek tapi menjadi sebuah produk, di mana seorang konsumen ketika ditanya dia membeli air mineral pasti bilangnya beli Aqua. Masih ingat kan, sehingga Aqua jadi jatuh karena produknya dianggap sama dengan produk-produk yang lain. Nah, cara mengedukasi pelanggannya apa? Aqua kemudian membangun sebuah edukasi bahwa airnya berbeda, kemudian higienisnya berbeda. Ternyata itu belum memikat hati pelanggan. Tapi ketika dia kemudian membangun sebuah empati bahwa ketika Anda membeli air ini, maka Anda telah menyediakan air bersih untuk sekian orang di daerah terpencil. Itu efektif loh, Pak. Contohnya begitu. Nah, kalau reporting seperti itu kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa ketika Anda membeli air PDAM, maka Anda telah membantu juga masyarakat yang berhak mendapatkan air bersih tapi dia tidak mampu. Nah, jadi subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu bisa dibagi dengan para pelanggannya. Jadi yang mensubsidi itu tidak hanya pemerintah tapi juga pelanggan. Mungkin kita juga bisa contoh mengedukasi pelanggan itu pertama, kemudian diedukasi seperti itu, kemudian dipaksa, ya kan? Setelah kemudian edukasinya dirasa cukup dengan frekuensi tertentu, kemudian dipaksa. Nah, sebagai contoh misalkan Pertamina, ketika pemerintah membuat bagaimana harga premium, harga apa istilahnya BBM itu bervariatif, di mana premium itu yang disubsidi, kemudian harganya pun dinaikkan menjadi rasionalitas, subsidinya dihilangkan pelan-pelan, ya kan? Sampai akhirnya kemudian premium sekarang kan dicabut, tidak ada premium. Jadi masyarakat membeli dengan harga yang normal, sebagaimana bahkan ada beberapa yang kalau kita tahu harga BBM kita itu dibandingkan dengan di Malaysia, dan itu lebih mahal BBM di kita. Tapi masyarakat karena sudah diedukasi dan kemudian edukasi dirasa cukup, kemudian sebagai government melakukan paksaan, tapi kemudian dijelaskan bahwa kenapa harus begitu, kemudian dilarikan kemana uangnya dan lain-lain, itu dijelaskan kemudian. Nah, kalau nanti pada akhirnya subsidi itu tidak hanya ditanggung oleh pemerintah, tapi juga ditanggung oleh pelanggan-pelanggan mampu yang lainnya, maka dari situ kemudian itu akan bisa menjadikan paling tidak pelanggan itu juga tidak boros di dalam menggunakan air. Pertama kan itu. Kemudian yang kedua, pelanggan juga akhirnya menyadari bahwa dia ada empati, kepedulian terhadap sesamanya. Karena dia dari harga yang dia bayarkan itu, ternyata ada sekian persen yang itu dijadikan untuk mensubsidi pelanggan-pelanggan yang lain tidak mampu. Cara-cara seperti ini efektif, Pak. Saya juga melihat di beberapa sekolah negeri itu sekarang, kalau setiap kali rapotan ya, itu ketika saya mendatangi anak saya rapotan, itu selalu kemudian yang disuruh ngomong itu siswanya, bukan gurunya, Pak. Jadi perwakilan siswa ngomong di depan wali murid, Bapak Ibu sekalian, jumlah siswa kita dalam kelas ini ada 40. Dari 40 ini ternyata ada 15 orang yang tidak mampu. Mohon kerelaan Bapak Ibu sekalian untuk mendonasikan, membayar SPP-nya teman-teman yang tidak mampu ini. Jadi kesimpulannya apa? Sekolah itu sebetulnya ingin menghilangkan subsidi dari sekolah. Subsidi itu dibebankan kepada siswa. Tapi yang ngomong harus siswa, gitu loh. Kalau yang ngomong siswa, akhirnya semua ngikut, Pak. Jadi mau tidak mau, karena yang ngomong bukan gurunya, nggak ada yang protes, gitu.
Karena yang ngomong siswa kemudian ngikut, akhirnya nyumbang. Gitu. Nah, akhirnya kan subsidi dari sekolah yang diberikan kepada siswa yang tidak mampu itu menjadi berkurang atau bahkan bisa dinolkan. Ya sama PDAM mungkin cara-cara seperti itu bisa dilakukan. Dan itu kalau misalnya dijadikan sebagai salah satu ukuran yang dimasukkan di dalam balance scorecard, bahkan diusulkan nanti di Perda, mungkin itu bisa jadi satu masukan yang baik, Pak, buat PDAM. Dan itu bisa jadi legasinya Pak Bimo itu nanti. Mau tanya, Pak? Ya. Kalau pengalamannya Pak Arasi di perusahaan lain mungkin. Jadi kalau kami ini kan memang Perda ini mau tidak mau ya yang harus dilaporkan formatnya seperti ini dan isinya seperti ini. Tetapi untuk pengembangan di perusahaan sendiri itu kan harus mengikuti, harus maju Pak, ada ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan kondisi saat ini dan lebih menantang. Jadi katakanlah di sini yang ada yang di pelayanan ini Pak, customer perspektif ini kan ada 5, tetapi karena kondisi saat ini maka ditambah tidak 5 menjadi misalnya 8, tetapi yang dilaporkan tetap format yang seperti ini yang dilaporkan ke pemerintah kota karena ada perdanya, tetapi ukuran-ukuran lain ya untuk internal saja. Jadi seakan-akan ada 2 macam pengukuran yang satu untuk dilaporkan ke pemilik, pengukuran yang satunya lagi ya untuk kemajuan perusahaan agar apa ya agar lebih terpacu, lebih menantang dan lebih update, ukuran-ukurannya lebih update. Kalau ini terus kan ya sudah tidak sesuai lagi ya menurut saya Pak, harus ada yang disesuaikan lagi. Gimana Pak, menurut pandangan Pak Arasi ada dua macam pengukuran seperti itu Pak? Pertanyaan yang pertama, ini anggaran dari PDAM DIPA atau berdasarkan murni anggaran perusahaan Pak? Tidak ada. Kalau murni anggaran perusahaan nggak ada masalah Pak. Kalau tidak ada, malah kita sebagai menyetor sebagai PAD, jadi bukan pemerintah kota yang ngasih uang kita tiap tahun, tapi kita yang setiap tahun memberikan dividen ke pemerintah kota. Jadi untuk operasional murni anggaran perusahaan. Jadi sebetulnya nggak perlu takut-takut, Pak. Kalau tidak ada anggaran pemerintah yang masuk, kalau menurut saya, ya kebijakannya kita harus bicara tentang kebijakan mekanisme pasar. Berarti kan sebetulnya pemerintah akan melihat kalau misalnya profitabilitas PDAM itu meningkat dengan baik dan signifikan, memberikan kontribusi kepada daerah, kenapa tidak? Nah, kalau saya saran karena yang ini dibentuk Perda, jadi ya kita tetap harus melaporkan bentuk seperti ini, tetapi kita untuk di dalam, untuk internal ada ukuran-ukuran yang kita tambahkan sendiri. Iya, gitu, betul Pak. Jadi nanti Bapak yang terkait dengan kebutuhan administratif Perda, laporkan aja sesuai Perda. Tapi yang terkait dengan kebutuhan perusahaan, di mana perusahaan harus tumbuh, dan return on equity-nya meningkat, profit-nya meningkat, itu ya Bapak harus buat ukuran-ukurannya sesuai dengan mekanisme pasar yang ada. Jadi kalau menurut saya double laporan dalam kaitan ini selama tidak ada anggaran dari Pemda tidak ada masalah, Pak. Karena kan kita memang stakeholder kita kan tidak hanya Pemda dalam hal ini. Stakeholder kita kan juga masyarakat, kemudian pihak manajemen, ya Pak. Ya kan? Jadi kebutuhan selama tidak ada anggaran dari pemerintah, berarti kita harus melayani semua stakeholder ini dan itu tidak melanggar menurut saya. Ya kan? Dan kalau saran saya ya itu tadi dibuat bagaimana supaya nantinya ya sama halnya seperti ini Pak. Jadi kalau kita ngomong saham ya, nanti Pak Teguh maupun Pak Maruji bisa mengcompare ya kalau misalnya saya salah atau ada tambahan. Jadi contohnya di saham itu antara saham yang di-report dengan laporan keuangan yang di-report dengan laporan keuangan yang ada, itu pasti ada sedikit perbedaan gitu. Kenapa ya? Karena kalau kita ngomong reporting, ya harus bagus. Ya kan? Makanya kemudian kenapa kayak Garuda dan lain sebagainya itu akhirnya. Nah itu kan kalau itu terlalu jomplang reportingnya. Kemudian jasa
Jasara Harja itu kan terlalu jomplang karena dia melaporkan ke publik tapi reportnya kurang sesuai, akhirnya dampaknya ya seperti itu. Tapi karena kalau PDAM ini kan full anggarannya adalah dari hasil operasional daripada perusahaan, bukan dari mekanisme yang saham tadi. Kalau menurut saya ya malah justru harus dibuat ukuran-ukuran yang berdasarkan mekanisme pasar supaya nanti perusahaan ini benar-benar bisa survive gitu. Dan kalau kita ngomong sekarang ini kan era industrial 4.0, bisa saja nanti karena ini terkait dengan sumber daya air, ini adalah sumber daya hidup, itu bisa saja nanti siapa tahu Surabaya ini menjadi sebuah ya kayak listrik gitu loh Pak. Jadi listrik itu kan untuk Bali dipenuhi dari Jawa dan sebagainya. Jadi nanti bisa saja nanti bisa bekerja sama dengan semua PDAM dan itu nanti bisa saling bisa menjadi lokomotif ya. Jadi nantinya tidak hanya melayani masyarakat Surabaya, tapi juga sudah bisa melayani Jakarta misalkan begitu. Karena bisa itu juga harus mulai dipikirkan, Mbak. Karena ini kan sumber daya yang terbatas dan pasti habis gitu loh. Daerah-daerah tertentu itu pasti debitnya pasti akan berkurang. Nah, kalau misalnya Surabaya punya sebuah metode tertentu, maka ini nanti bisa memenuhi beberapa daerah-daerah yang lain dan itu mulai dipikirkan. Dan salah satu itu bisa dilakukan jika misalnya masyarakat Surabaya ini sudah diedukasi dan dia itu sadar bahwa dia harus menggunakan air itu sebijak mungkin. Nah ini kan berarti stok air di Surabaya nanti akan melimpah kalau pelanggannya bijak. Nah, kalau menurut saya sebagai salah satu istilahnya pelanggan, kalau menurut saya melihat bahwa rata-rata kita masyarakat itu belum sadar akan safety energy itu belum sadar. Jadi bagaimana dia menggunakan air, listrik secara bijak itu masyarakat belum sadar. Nah, kalau misalnya nanti Mas Surabaya itu mampu menjadikan pelanggannya itu menjadi pelanggan yang bijak di dalam menggunakan air, itu stok airnya melimpah dan itu kan nanti bisa didistribusikan ke daerah-daerah yang lain. Dan itu mulai harus dipikirkan. Jadi supaya ke depan ya benar-benar ini menjadi sebuah perusahaan lokomotif, jadi tidak hanya pajak saja. Ya kan? Kelemahan kita kan selama ini kenapa negara ini terseok-seok karena pendapatannya ini kan masih bertopang kepada pajak, tapi pengeluarannya itu masih terbesar adalah belanja rutin. Jadi bayar gaji pegawai, ya kan? Kemudian biaya-biaya overhead terhadap pelaksanaan pemerintahan itulah yang membuat kenapa ya ekonomi di Indonesia ini masih belum bisa tumbuh dengan baik. Makanya kan Pak Yusuf Kala pun kemarin setelah dia tidak menjadi wakil presiden kan dia sudah belak-belakan membuka. Salah satu yang dia sudah buka di media adalah nonsen ekonomi di Indonesia ini bisa take off kalau masih pertumbuhannya itu masih dikuasai oleh perusahaan rokok di mana menghasilkan 3 orang terkaya di Indonesia itu basisnya adalah industrinya adalah industri rokok. Nah, itu makanya kemudian bagaimana lah. Nah, harusnya kan basisnya industrinya apa? Energi, teknologi, ya kan? Sumber daya alam yang seperti yang sekarang Pak Bimo gelutin. Jadi misalnya harusnya air ini menjadi salah satu lokomotif ekonomi suatu daerah. Karena dia merupakan salah satu sumber daya yang memang dibutuhkan oleh semua masyarakat. Dan ini harus bisa menguntungkan. Jadi kalau menurut saya ya harus Pak. Jadi buatlah ukuran-ukuran yang berdasarkan mekanisme pasar, meskipun itu nanti dibuat pentahapan ya.
Jadi tidak langsung, jadi mungkin dimasukkan 1, 2 indikator-indikator yang itu merupakan indikator-indikator mekanisme pasar supaya PDAM nanti ini bisa tumbuh. Dan mungkin targetnya juga tidak langsung besar, tapi kecil dulu, kemudian naik. Nah, ini kalau Pak Bimo mampu membangun ini, wah, ini bisa jadi tidak hanya legacy, Pak, tapi amal jariah, Pak. Jadi pahalanya ini mengalir terus sampai Pak Bimo nanti di akhirat itu masih jalan terus. Ketika semua masyarakat menggunakan ini dan ini bisa bermanfaat buat banyak, wah. Nah ini loh Pak, sebetulnya keuntungan kalau kita bekerja di sektor publik yang kadang-kadang tidak diperhatikan, jarang diperhatikan oleh teman-teman ya. Jadi memang kalau kita berada di perusahaan sektor publik, di satu sisi, kalau kita mengandalkan sebuah idealisme dan legacy, itu nanti bisa jadi warisan yang bisa bertahan sampai kita meninggal pun itu pahalanya mengalir terus itu. Nah, situ tidak ada yang bisa mengalahkan itu nantinya, catatannya itu. Jadi jalan terus pahalanya itu. Dan itu juga jadi legacy Bapak. Dan ini yang harusnya menjadi salah satu keunggulan teman-teman yang bekerja di sektor publik. Dan Pak Bimo memiliki peluang untuk membangun itu. Nah, kalau ini bisa sukses nanti bisa jadi percontohan Surabaya. Jadi percontohan nanti akhirnya sektor-sektor publik yang lain itu tidak hanya menjadi sebuah sektor pelengkap atau bahkan objek penderita. Banyak kan perusahaan-perusahaan daerah itu jadi sektor pelengkap atau malah menjadi objek penderita. Jadi tempatnya biasanya gitu, Pak. Nah, ya, kalau ini di kota lain memang PDAM-nya selalu tiap tahun selalu distorin anggaran dari Pemdanya. Makanya nanti ini bisa Pak itu. Jadi kalau menurut saya bisa dilakukan dan malah ini akan menjadi satu kemajuan lah buat perusahaan Bapak nantinya. Mungkin ada pertanyaan lain Pak? Iya Pak, makasih Pak. Baik, mungkin Pak Maruji, Pak Teguh mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Silakan. Ya, mumpung ada Pak Bimo ini. Iya Pak. Jadi saya perhatikan dari presentasi Pak Bimo ini dari segi database sudah cukup lengkap ya. Database maupun pemanfaatan IT di PDAM dan juga cuma ada beberapa hal yang perlu kami berikan masukan Pak Bimo untuk perbaikan ke depannya ya. Iya Pak. Masalah rasio dulu aja. Rasio dulu ini ada yang kami soroti yang tidak wajar. Ini yang mungkin kelewatan Pak Bimo. Contoh ini ya. Cash ratio itu kan targetnya kan 66 tuh. Cash ratio ini actualnya 827. Ini pasti ada something wrong-nya kalau gini. Kalau seperti berantas kemarin kan mirip-mirip. Jadi kami bukan memuji ya, tapi dalam dunia rasio itu kalau ada yang nggak wajar ini pasti jadi pertanyaan. Ini targetnya salah atau pengukurannya yang nggak benar gitu lah. Nah ini tolong diperhatikan mengapa kemudian. Terus ini juga solvabilitas. Targetnya 426, tapi actualnya bisa 2000 sekian. Nah ini kan luar biasa nih. Mengapa ini perlu disoroti? Karena nanti akan menghasilkan weighted average yang tinggi, weighted score-nya Mas Bimo. 68, 14. Kan luar biasa tuh berapa kali lipat tuh. Terus ada satu lagi yang ini. Tapi ini pun nggak masalah ya. Yang persetujuan pelanggaran. Nah ini juga jauh nih, apa namanya, deviasinya terlalu jauh. Berarti apa yang terlalu tinggi, atau petugas di lapangan yang kurang inovatif dan sebagainya. Nah, mengapa kok angka-angka ini perlu dicermati Pak Bimo? Dan yang lain ya, yang mencoba. Karena apa? Kalau ini tidak dicermati, nanti hasil kinerja PDAM itu jadi bias totalnya Mas tadi. Di atas iya, karena ini Pak, semuanya total jadi bias. Ini jadi bias. Mengapa bias? Karena ukuran-ukuran normalnya ini kan banyak nggak tercapai nih, yang utama-utama tuh banyak nggak tercapai, yang kinerja utama yang betul diukur pakai kinerja yang utama itu kan banyak nggak tercapai nih, saya lihat. Tetapi tertutup oleh ini indikator-indikator yang capaiannya luar biasa Pak. Signifikan ya. Berlipat-lipat angkanya. Tetapi angkanya betul-betul menjadi signifikan sekali. Sehingga tertutup lah, ini jadi bias.
Oleh karena itu, nanti kalau ketemu demikian Pak Bimo, ke depan ya, tolong didiskusikan. Apakah metode yang keliru ngukurnya, atau targetnya terlalu rendah, atau ada anomali di dalamnya, gitu loh. Tapi anomali itu bisa diukur karena faktor pandemi atau apa, kita nggak tahu ya. Ini Mas Bimo ya, satu itu ya. Iya Pak. Satu itu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Satu itu. Tolong dicermati actual size yang angkanya biasanya sangat tidak normal. Itu bisa dicermati apakah targetnya terlalu rendah, atau hasilnya yang anomali, atau mungkin salah hitungan dan seterusnya harus dicermati. Karena apa? Kalau tidak dicermati, Pak Bimo, nanti akan mengaburkan ini esensi dari hasil usaha secara korporat secara total. Gitu. Tidak dikabur, Ya. memang kabur. Saya yakin karena ini nggak normal banyak. Itu Pak Bimo. Ya. Yang kedua, saya merasakan itu. Itu satu karena Pak Bimo. Yang kedua solvabilitas ini. Nih, solvabilitas itu kan ada cash ratio, ada debt to asset ratio. Jadi ini adalah rasio utang terhadap ekuitasnya atau terhadap asetnya. Sehingga harusnya bukan minimal nih Mas, harusnya maksimal nih. Ini kebalik nih. Solvabilitas itu adalah rasio antara utang perusahaan terhadap aset yang dimiliki atau terhadap ekuitasnya. Berarti semakin diutang kan ini kan semakin bagus kan tidak? Coba perhatikan. Solvabilitas itu adalah tadi ya, rasio antara utang terhadap ekuitas atau rasio antara hutang perusahaan, hutang PDM terhadap asetnya. Kalau minimal berarti semakin tinggi semakin ini kan harusnya kan maksimal sekian. Kalau minimal itu artinya apa? PDM mau utang terus Pak Bimo. Ini utangnya luar biasa nih kalau ini terjadi nih. Ini loh. 2014 itu berarti utang PDM terhadap ekuitasnya aset dibandingkan dengan utang kan ya Pak ya? Ya, yang namanya solvabilitas itu ada tadi. Aset dibandingkan dengan kewajiban. Utang dulu, enggak, kebalik. Utang terhadap ini. Probabilitas di ilmu akuntansi. Nah, coba nanti divisinya dibandingkan terhadap kewajiban, Pak. Oh, dibalik? Dibalik, Pak. Oh, pengertian dibalik pemahamannya ya? Iya, aset dibandingkan kewajiban, Pak. Oh, dibalik pemahaman beban akuntansi itu ada yang kemarin, yang jurnal yang kemarin. Tapi nggak apa-apa lah. Oh, sudah didivisikan ya? Iya, Pak. Oh, nggak apa-apa. Sesungguhnya ya ada nih total kewajiban, tapi nggak apa-apa asal ini jelas ya. Oke, nggak apa-apa kalau jelas. Terus Mas Bimo buka lagi ke atas, sudah terjawab di sini, sudah dibalik sini ke atas Pak Bimo lagi. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terus dibiskan balik nggak apa-apa. Nah, saya menambahkan Pak Rasid tadi, memang belum kelihatan inden betul antara visi misi strategi dan mesinnya. Memang belum inden betul ya, walaupun tadi ada beberapa hal yang nggak nyambung. Karena Mas Bimo tadi belum melihat desain modelnya, belum dibuat. Harusnya desain modelnya dibuat ya, lebih bagus ya. Visi misi ke strategi itu apa, nanti pilih ke masing-masing ukuran ini. Nah, untuk pendapatan Pak Bimo nih, nomor 1 ini terlepas dari pemuda atau tidak, ini harusnya bukan pendapatan Pak Bimo. Kalau ROE return itu kan ROE kan keuntungan ini laba. Return itu laba ini ya, laba. Operasi itu biaya operasi. Cash itu kan kasnya. Kalau penagihan oke. Ya, itu masalah utang. Ini harusnya nggak pas namanya. Antara nama strategi dengan ini nggak pas. Bagusnya pertumbuhan pendapatan dan laba itu lebih pas. Inilah. Pendapatan laba. Ya. Karena kalau pendapatan pasti hanya ini. Iya, betul. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, belum ketemu sambungannya antara nyambung nih. Tapi tambahkan ini, Pak. Justru ini lihat nih ya, bawah lagi. Bawah, turun. Tak tunjukkan. Nah, di sini ngukur enggak kelewatan. Terus. Nah, di sini ngukur cakupan pelayanan teknis, ya Pak ya. Mengukur pertumbuhan pelanggan. Harusnya ini itu naik ke atas. Ini itu naik ke pendapatan, tambah gak kelihatan. Ini loh Pak Bimo. Cakupan pelayanan itu kan jumlah sambungan meternya nanti. Pertumbuhan pelanggan jumlah pelanggannya. Tentunya harus berdampak kepada ini keuangan. Ini nggak ada teman. Harusnya nomor 1 itu pertumbuhan pendapatan harusnya. Iya, betul itu Pak. Itu leadingnya, laggingnya tidak nyambung. Belum ada laggingnya. Ini nggak nyambung lagi. Ini diukur tapi sana ada Pak. Ya, nggak nyambung ya. Namanya ini nggak pas. Ya, nyambung. Ya nanti di PPG aja. Harusnya ada satu lagi yang utama adalah
pertumbuhan pendapatan itu di hampir semua perusahaan ada. Ini tambah PDM tambah nggak ada sayang ini. Nomor satu untuk pertumbuhan pendapatan. Sekarang ngukur ini cakupan pelayanannya maupun dari pertumbuhan pelanggannya. Mungkin juga tarif airnya ini pengaruh juga. Kan tarifnya naik kan pendapatan ikut naik, misalnya tarifnya naik. Terus yang pegawai bawah pegawai. Ini saya banget Pak Razi. Nah, yang dimaksud produktivitas pegawai ini, ya ini memang kalau ini ketentuan ya, memang di PDAM itu Pak Razi ada ketentuan dari Perda atau apa yang mengukur tingkat jumlah pegawai terhadap jumlah pelanggannya Pak Razi. Jadi memang sudah ada ukurannya. 1 banding berapa ribu, saya lupa Pak Bimo. Saya dulu lupa. Di Surabaya 1 banding berapa Pak? Pak Bimo? Bentar, halo? Pak. Iya Pak, bentar. 1 banding berapa ya? Kalau nggak salah 2000 atau berapa ya? Itu sama dengan polisi dibanding masyarakat betul. Hampir sama dengan itu. Melayani masyarakat. Satu pegawai ya kan melayani berapa sambungan. Nanti cari Pak Bimo. Nah, itu oke nih, ini oke. Terus rasio diklat ini nggak relevan. Ini kan hanya mengukur apa? Yang betul itu adalah kalau di tempat kami efektivitas pelatihan Pak Bimo yang lebih pas itu. Betul Pak. Apakah itu kan lebih itu Pak. Itu kan mulai tahun 2009 kan angka apa namanya? Pengukurannya sudah tidak relevan dengan situasi. Ya, ini nggak relevan. Harusnya diganti dengan efektivitas pelatihan. Dan satu lagi Pak Ibu mau tambahkan tolong. Ini apa? Skor engagement pegawai itu penting. Di mana-mana ada tuh. Oh iya. Nah, skor yang belum ada di kami itu mengukur CSR Pak. Padahal kami itu CSR itu kegiatannya banyak tapi nah itu juga kelewatan. Makanya ini banyak kelewatan. Ini tolong tambahkan efektivitas pelatihan dan engagement, skor engagement pegawai ini penting. Terus naik ke pelanggan Pak Bimo, ke masyarakat tadi penting tuh. Pak Rasid tadi sudah disinggung. Ini banyak yang perlu diperbaiki ya. Kalau kita kedekatan dengan masyarakat, ini kan masyarakat kan pelanggan. Ini harusnya ada satu yang kurang, harusnya ada. Apa Pak Bimo? Jawabannya. Iya Pak. Pak Marusi. Putus ya? Pak Marusi di Madiun masalahnya. Fatalnya Pak. Ayo Pak Bimo, apa mungkin yang kelewatan fatal nih harusnya ada. Apa itu Pak? Pak Marusi. Apa Pak? Pak Marusi? Kayaknya ini. Internetnya betul. Di Madiun. Pak Marusi ini mestinya hafal betul ini Pak, karena Pak Marusi kan waktu di BPKP yang diukur sama ini Pak. Waktu Pak Marusi di BPKP sampai sekarang kayaknya tidak berubah ya, tetap ini Pak yang diukur Pak. Isinya Pak komponennya. Jadi mungkin yang harus diperhatikan kan ini yang disampaikan oleh Pak Bimo ini kan berdasarkan Perda itu tadi. Jadi kan ini yang memang yang akan diusulkan untuk diperbaiki. Ini yang setiap ya, tahun kan, kami makanya laporkan. ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Jadi ini kan dasar pengukuran kinerja atas Perda Kota Surabaya nomor 13 tahun 2014. Makanya saya tadi tanya sama Pak Bimo, kalau yang di luar Perda ada nggak? Beliau tadi menyampilkan. Nah, ternyata di apa yang sudah disusun di sistem itu sudah banyak yang inline, tidak kaku seperti yang ada di sini gitu loh. Tinggal nanti betul, yang Pak. inline tapi itu ukurannya Pak. ya, yang inline tadi itu kemudian itulah yang nantinya diajukan sebagai perubahan di Perdanya. Ya. Pak Marusi. Ya. Ya, lanjutkan Pak. Apa Pak? Ditambahkan ini penting Pak Bimo ya. Ini kepuasan pelanggan Pak Bimo. Ini indikator utama di situ, di mana-mana nih. Oh iya Pak, betul Pak. Itu survei kepuasan pelanggan tiap tahun kami melakukan itu Pak. Tapi apa sih melakukan? Ada skornya toh? Tapi ada loh Pak Marusi. Tadi saya melihat loh Pak Marusi. Di sistem ada Pak. Nah, makanya. Yang ini itu kan, jadi Pak Marusi, ini kan berdasarkan Perda Pak. Jadi dikunci. Pak Bimo ini untuk yang reporting ke Pemda itu harus berdasarkan Perda ini. Ya betul. Tapi di sistemnya Pak Bimo tadi yang ditampilkan itu loyalitas pelanggan ada, kepuasan pelanggan ada Pak. Saya tadi lihat. Ya, baik. Kalau itu terkunci Pak Bimo ya.
Iya, Ya, terkunci Pak. oleh Kalau yang ini. Terkunci ya. Iya. Baik, yang kalau teman sebenarnya baik, kalau memang teman terkunci, ini terkait dengan pertanyaan tadi yang sudah dijawab Pak Arasi kita tambahkan. Memang di tempat kami pun begitu. Di Kementerian BUMN sudah membuat itu Pak, sudah membuat ukuran-ukuran kerja yang harus dilaporkan. Itu sudah yang standar sekali wajib, Pak. Tapi untuk kepentingan ke dalam, kita pakai bahan sokokat, itu memang modified Pak Jimo, modified sesuai dengan core business kita. Seperti yang sampaikan Pak Rashid tadi untuk melayani atau Jadi ada 2 laporan ya mementingkan Pak atau Marusi memenuhi ya? harapan-harapan stakeholder. Ya, kami ada 2 laporan, tapi yang jelas laporan yang internal itu datanya sudah bisa dipakai untuk laporan eksternal. Jadi nggak sebenarnya gampang sekali membuat laporan internal, nanti eksternal tinggal copy paste ke sana mungkin. Pak Bimo kejawab tadi. Jadi di Iya, Pak. BUMN Pak Maruji juga melakukan hal yang sama kan. Jadi ada Iya, jadi double ini semua reporting ada, untuk tapi kebutuhan ditambahin internal. lagi ya Pak ya. Iya. Jadi tidak ada Ditambahin, masalah. cuma lapornya yang ini aja. Ya karena perusahaannya Pak Maruji itu kan hampir sama dengan PDAM. Beliau meskipun BUMN tetapi tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah, tapi dari perusahaan sendiri. Itu, Jadi Pak. tidak ada masalah itu. Ya. Kalau BUMN itu pasti ada yang seragam harus dilaporkan di setiap BUMN Iya. ada Dan dia kan sama. tidak mendapatkan DIPA toh Pak. Jadi BUMN kan tidak mendapatkan DIPA. Jadi kecuali kalau ada masalah baru ada suntikan dana kan. Tapi kalau perusahaannya Pak Maruji kayaknya tidak mendapat itu gitu loh. Iya. Nggak ada Pak. Kalau mungkin BUMN yang yang rugi yang masih disuntik pemerintah ya Pak. Iya, gitu. Baik, mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, ini waktunya ganti Pak Teguh. Pak Teguh? Ya, siap Pak. Siap ya? Pak Teguh, Ya, saya stop ya. share. Silakan Pak Teguh untuk presentasi berikutnya. Ya. Monggo Pak Teguh. Iya Pak. Mungkin sudah kelihatan ya Pak? Udah kelihatan. Dibuka Pak, silakan. Ya. Ya, Excel-nya sudah kelihatan Pak mungkin. Tempat saya sih sudah. Excel-nya belum buka Pak. Coba. Belum buka ya. Mungkin di stop screen dulu baru diam lagi. Ya. Sudah kelihatan Pak? Ya, silakan Pak Teguh. Ya. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arasi dan rekan-rekan semua. Kali ini giliran saya akan mempresentasikan BSC model untuk PT Trimega ya. Jadi seperti yang sebelumnya ini adalah perusahaan yang bergerak di industri reksadana. Baik, saya mulai dari perspektif lean and growth yang pertama. Perspektif lean growth ini cukup banyak ya dibandingkan perspektif yang lain tuh itemnya lumayan banyak. Yang pertama adalah saya mulai dari proses rekrutmen sendiri atau strateginya di sini meningkatkan efisiensi dari rekrutmen itu sendiri. Kenapa ini saya taruh yang paling atas dan yang pertama? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa industri ini termasuk yang mungkin baru booming 5 tahun terakhir ini ya, jadi bisa dikatakan jumlah nasabahnya itu belum sebanyak di industri yang lain. Kalau kita bicara misalkan industri telekomunikasi itu total pelanggannya sudah sampai di atas 100 juta gitu.
Sementara di industri ini jumlah investornya, pelanggannya itu paling banter hanya sekitar 3 juta saja, atau kurang lebih paling banter itu sekitar 1% dari jumlah penduduk. Sehingga otomatis karena industrinya relatif kalau dibandingkan jumlah penduduk itu masih sedikit, maka proses rekrutmen itu sendiri menjadi sangat penting. Kenapa? Karena belum tentu orang mau dan tahu untuk berkarir di industri ini. Jadi nyari orangnya itu sendiri yang kemudian bisa direkrut itu sendiri juga adalah sebuah tantangan gitu. Kalau kita bandingkan dengan industri yang lain, mungkin semua orang sudah tahu, tinggal pasang iklan langsung banyak yang apply gitu. Tapi kalau industri ini mungkin pasang iklan belum tentu orang tahu gitu akan apply. Jadi pertama adalah meningkatkan efisiensi dari proses rekrutmen sendiri. Ukurannya jelas berapa biaya rekrutmen dibandingkan dengan total biaya operasionalnya. Kemudian yang kedua, selalu kalau learning and growth kan bicara tentang karyawan ya, employee. Dan selalu saya kira juga sama di perusahaan manapun, strateginya selalu meningkatkan kemasan dari karyawan itu sendiri. Bisa diukur dari kepuasan dalam hal yang pertama pasti kompensasi dan benefit ya, saya kira itu yang paling masuk akal, yang paling lumrah dan di mana-mana ya. Selalu yang pertama adalah benefit dan kompensasi. Kemudian employee engagement saya kira juga sama. Kemudian turnover, yaitu berapa banyak karyawan yang resign atau perputaran karyawannya. Tentu bagi perusahaan semakin kecil tingkat turnover rate-nya maka semakin bagus. Kemudian yang berikutnya tentu saja kalau kita bicara karyawan, selain kepuasan adalah tingkat kompetensinya itu sendiri ya. Jadi strateginya di sini adalah meningkatkan kompetensi dari karyawan. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi? Tentu yang paling sering dan paling gampang yang bisa dilakukan dan wajib saja dilakukan adalah soal training gitu. Training di sini ada 6 ya yang saya bahas, mungkin yang penting aja. Kalau public speaking itu saya kira agak umum ya, agak normatif. Yang mungkin akan agak berbeda dibanding yang lain adalah soal ini, Chief Investment Officer atau di Indonesia namanya WMI, Wakil Manajer Investasi. Ini bisa dikatakan roda penggerak dari sebuah perusahaan yang ada di industri reksadana. Ibarat perusahaan penerbangan ini adalah pilotnya, ibarat perusahaan kereta api ini adalah masinisnya. Jadi kalau pesawat nggak ada pilotnya, maka otomatis operasional berhenti. Ya, ini juga sama. Ketika WMI-nya misalkan nggak ada atau sertifikatnya tiba-tiba nggak diperpanjang, putus, maka selesai, berhenti, pasti nggak bisa beroperasi. Yang berikutnya adalah WAPED. WAPED ini wakil perantara penjual efek reksadana. Jadi ini adalah salesnya. Jadi untuk industri reksadana ini orang yang jualan itu, yang salesnya, atau kalau di mal-mal mungkin namanya SPG lah, istilahnya yang sering kita tahu, itu harus punya lisensi, harus punya sertifikat. Tanpa itu maka tidak bisa. Jadi nggak bisa sembarangan ngerekrut orang untuk jualan, itu nggak bisa, harus punya lisensi. Berikutnya, karena ini adalah perusahaan yang operasionalnya banyak digital ya, secara digital nggak manual, maka aspek training yang penting adalah soal database dan juga CISA. CISA ini adalah lisensi untuk administrator sistem informasi ya. Jadi karena ini pun digital, kalau kita ngomong dari internal perusahaan yang operasionalnya adalah full digital, pasti kemungkinan besar mainnya selalu dua, yaitu database dan juga sistem informasi itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan karyawan yang berlisensi. Jadi ini masih campur dengan training tadi itu. Sertifikatnya yang penting di sini ada 4, mirip seperti yang training tadi itu, WMI, WAPED, database, dan juga CISA. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara database dan juga sistem informasi, maka strategi berikutnya yang mutlak, yang penting juga harus dilakukan adalah meningkatkan reliability atau kehandalan dari sistem itu. Ini ada 6 ini secara umum mengukur kehandalan dari 2 tadi itu, database dan juga CISA. Ukurannya yang pertama adalah berapa waktu dari sistem informasi itu sendiri bisa
bisa tetap digunakan, bisa berjalan normal sebelum akhirnya error. Jadi waktu apa ya, kalau kita bilang mungkin lamanya waktu dia sistemnya bisa berjalan normal sebelum ada kendala atau mati atau ada error di sistemnya. Yang kedua adalah berapa kali sistem error itu sendiri terjadi dalam setahun. Tentu targetnya semua perusahaan sekecil mungkin ya, sebisa mungkin 0. Tapi karena kalau kita lihat perkembangan dari industri ini dalam beberapa tahun terakhir itu sangat pesat ya. Jadi saya kira perusahaan manapun yang di industri ini akan menghadapi masalah yang sama, yaitu tingkat error sistem. Kenapa? Karena pertumbuhan pelanggannya sangat pesat dan itu bisa jadi sangat berisiko sistemnya terjadi error karena load-nya yang terlalu tinggi sehingga lebih berpotensi untuk error. Walaupun perusahaan pasti sudah mengantisipasi, tapi saya kira itu menjadi tantangan tersendiri sehingga saya masukkan ke ukuran strategis ini, sasaran strategis. Berikutnya adalah mean time to repair. Jadi ini waktu yang dibutuhkan untuk merepair, untuk memperbaiki ketika sistem error, ketika sistem down. Jadi biasanya kalau di perusahaan yang full digital itu sebisa mungkin pasti ya sistemnya sebisa mungkin ketika down dia akan pulih lebih cepat. Tentu biasanya perusahaan sudah mempunyai backupan ya, sistem cadangan begitu, tapi biasanya tetap pasti perusahaan akan istilahnya berusaha agar sistemnya yang utama, yang main sistemnya itu kembali normal lah. Jadi ini sangat penting. Ukuran berikutnya ini sama, di F ini sama dengan ABC, hanya dia ke database. Jadi kalau ABC itu menyangkut sistem informasi, kalau DF itu menyangkut database. Kurang lebih pengertiannya akan sama. Kemudian yang berikutnya adalah soal internal business process. Internal business process. Yang pertama adalah meningkatkan riset dan analisa tentang customer behavior. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena pada dasarnya industri reksadana itu adalah mengelola aset. Jadi istilahnya mengemas, membundling itu suatu aset, kemudian dikemas dalam suatu portofolio. Nah, portofolio itulah yang dijual. Jadi kalau diibaratkan keranjang ini, sebenarnya keranjangnya tinggal ngisi dari aset-aset yang sudah ada, bisa obligasi, bisa saham, bisa deposito, segala macam, dan kombinasinya bisa sangat banyak gitu. Saham aja kalau kita kelompokkan bisa banyak kan, per sektornya ada sektor konsumsi, sektor infrastruktur, perbankan, segala macam. Nah, customer-nya itu sendiri bisa jadi punya preferensi yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya analisa dari customer itu sendiri untuk bisa mendeteksi atau bisa menilai, bisa mengcapture, menangkap gitu apa sih yang dimaui oleh customer. Karena kalau pengalaman selama ini saya berinteraksi dengan teman-teman itu yang macam-macam ya karakternya. Ada orang yang begitu tanya reksadana langsung yang dibayangkan adalah saham, dan ketika orang tahu saham yang dibayangkan adalah cenderung gambling begitu karena harganya naik turun secara fluktuatif begitu. Dan otomatis ya begitu mendengar reksadana otomatis akan nggak mau karena yang dibayangkan adalah saham dan yang di benak mereka saham adalah judi. Nah, padahal bisa jadi reksadana saham itu hanya salah satu saja, nggak harus saham, bisa jadi reksadana yang jenis lain yang nggak seberisiko saham. Nah, hal semacam ini yang perlu ditangkap oleh perusahaan, sehingga penting untuk meriset tadi itu supaya bisa menjual produk atau mengembangkan produk sesuai keinginan. Karena pada dasarnya perusahaan ini fleksibel ya, jadi dia bisa meramu portofolionya seperti apa itu pada dasarnya fleksibel, tinggal sesuai kemauan customer aja sebenarnya. Perusahaan bisa aja menjual reksadana saham, atau mungkin karena satu dan lain hal, misalnya kasus corona seperti ini, orang mungkin jadi takut sehingga trennya beralih ke reksadana yang jenis lain. Nah, itu perusahaan bisa saja dengan baru itu nggak masalah. Jadi perusahaan pada dasarnya punya fleksibilitas untuk memenuhi keinginan customer itu sendiri. Berikutnya adalah meningkatkan proses otomatisasi ya. Jadi karena ini perusahaannya full digital, sekali lagi
penting untuk proses otomatisasi itu. Kenapa? Karena itu nanti akan ngaruh ke tingkat efisiensi. Semakin tinggi tingkat otomatisasinya, semakin sedikit hal-hal yang bersifat manual itu akan meningkatkan tingkat efisiensi. Misalnya apa manual? Misalnya kalau pengalaman selama ini, yang satu hal yang mungkin dikembangkan adalah soal chatbot ya, jadi semacam mesin otomatis untuk menjawab chat. Kenapa ini penting? Karena tidak sedikit nasabah atau calon nasabah itu ketika mereka mengkontak perusahaan manajer investasi ini selalu terutama untuk yang masih awam ya, yang masih nasabah baru, selalu pertanyaannya adalah hal yang mendasar. Misalkan apa itu reksadana, berapa minimal kembaliannya, itu mendasar. Nah, hal seperti itu harusnya bisa dibuat semacam chatbot mesin penjawab otomatis sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Karena pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu kan jawabannya bisa diprogram ya. Jadi bisa dibuat keyword apa semacam keyword itu, kalau pertanyaan ini maka jawabannya ini. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar itu saya kira bisa dibuat chatbot sehingga akan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Berikutnya adalah meningkatkan kualitas riset dari underlying aset. Saya kira ini dari sekian internal business process, ini yang bobotnya paling besar. Pertama adalah total number of riset itu sendiri. Jadi untuk membuat dia berkualitas, total risetnya harus memadai. Kenapa? Karena jumlah aset yang ada di pasar modal, kalau kita bicara underlying aset reksadana itu sendiri, itu semakin banyak gitu. Apalagi beberapa tahun ini perusahaan yang IPO itu cukup banyak, jadi total risetnya harus memadai pasti. Yang kedua, yang B adalah tingkat akurasi. Ya, ini pasti sangat penting ya, di mana-mana perusahaan pengolah aset itu pasti tingkat akurasi dari risetnya itu sendiri akan sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Semakin dia risetnya bagus dan semakin akurat dalam memprediksi aset-aset yang menjadi underlying, itu akan semakin pada akhirnya akan meningkatkan ROI dari aset yang dikelola. Berikutnya adalah riset coverage. Riset coverage ini mencakup berapa persen riset yang sudah dilakukan terhadap total perusahaan yang sudah listing di bursa ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jumlah yang listing itu kalau trennya 1 tahun terakhir ini cukup lumayan banyak dibandingkan tahun terakhir. Nah, itu harus diteliti, harus dijadikan riset untuk supaya bisa memperkaya atau untuk diversifikasi dari portofolio itu sendiri, sehingga nantinya bisa diharapkan akan meningkatkan ROI dari investasi. Kemudian untuk internal proses bisnis ini saya buat metrik ya, jadi di sebelah kanan ini ada metrik. Ini metrik untuk saya buat untuk menilai bobot dari item ini. Jadi ada 5 variabel ya. Kemudian saya buat metrik untuk saya jadikan pedoman sebagai pembobotan. Nah, hasil pembobotan ini nanti yang akan nge-link ke PXC model yang di depan, yang di sini. Nah, ini pembobotan ini nge-link. Jadi dia akan nge-link ke tadi, otomatis jumlahnya akan sama. Kemudian saya lanjutkan ke customer perspective. Oke, customer perspective yang pertama adalah sasaran strategisnya adalah meningkatkan dari tingkat kepercayaan dari klien atau nasabah itu sendiri. Nah, tingkat kepercayaan ini diukur dari apa? Yang paling gampang ukurannya adalah berapa banyak customer yang tertarik, yang membeli produk reksadana atau berapa pertumbuhan customer baru gitu. Tentu kalau orang membeli reksadana pasti dia percaya, karena bagaimanapun juga reksadana, manajer investasi adalah mengelola dana. Tidak mungkin orang yang tidak percaya akan mempercayakan uangnya ke orang lain. Jadi sudah otomatis ya. Jadi kalau seseorang mempercayakan uangnya dipegang, dikelola orang lain, pasti dia sudah percaya. Ada trust di situ. Kalau nggak ada trust, otomatis dia pasti nggak akan mau menitipkan dananya. Kira-kira gitu. Kemudian bicara target. Tingkat pertumbuhan dari customer itu sendiri. Kalau lihat tren 5 tahun terakhir ini, saya kira target 50% itu cukup masuk akal ya, mengingat trennya cukup baik, cukup masif itu perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian aktualnya ini angka aktual
Jadi tahun 2019 kemarin angka pertumbuhannya cukup bagus perusahaan ini ya, sampai 122% dari sekitar 18.000 rekening tahun 2018, tahun 2019 sudah mencapai 40.000 rekening. Jadi meningkatnya 100% lebih. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kepuasan dari klien tadi seperti yang disampaikan Pak Maroji ya, mengukur tingkat kepuasan dari klien. Nah, di sini tingkat kepuasannya itu sebenarnya bisa diukur dengan tingkat retensi atau subscription. Subscription ini kalau kita bilang mungkin apa ya istilahnya top up. Jadi bagaimana berapa banyak jumlah nasabah yang men-top up ya, jadi yang mencetor dananya untuk dikelola ke sebuah reksadana begitu, tingkat subscription. Yang kedua adalah customer acquisition. Ini kebalikannya ya, kalau tadi itu customer yang top up, kalau ini customer yang pergi, customer yang mencarikan dananya, yang menarik dananya gitu. Nah, kemudian, yang menarik adalah selisih dari keduanya ini sebenarnya adalah tingkat pertumbuhan dari underlying AUM ya. AUM itu under asset management atau dana kelolaan dari sebuah perusahaan investasi. Sebenarnya pertumbuhannya itu bisa diukur dari dua ini ya, selisih antara berapa banyak yang subscribe dan berapa banyak yang redemption. Jadi tinggal dikurangi aja, subscribe berapa, redemption-nya berapa. Kemudian yang berikutnya adalah expanding market share atau meningkatkan pertumbuhan pasar-pasarnya itu sendiri. Nah, di sini saya buat ilustrasi ya. Ini sebenarnya saya buat sendiri, tapi saya kira cukup masuk akal. 33%. Kenapa 33%? Kalau kita lihat data di jadi tahun 2018 kemarin itu market share perusahaan ini sekitar 3% ya. Jadi secara umum secara industri dia market share-nya 3% tahun 2018. Nah, saya kira target 33% ini masuk akal, jadi perusahaan menargetkan dari 3% ke 4%. Jadi dari 3 ke 4 itu sekitar 33%. Saya kira ini cukup masuk akal karena yang disampaikan itu tadi, industrinya cukup bergerak, cukup positif itu perkembangannya, sehingga persentase 33% saya kira masuk akal. Namun faktanya perusahaan rasanya dia nggak tercapai, tingkat pertumbuhannya hanya 6,2%. Padahal industri yang lain tuh kompetitor ya fluktuatif ya, ada yang sampai 50%, ada yang bahkan juga ada yang sampai yang minus. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan dari return on investment ya. Saya kira ini yang paling penting dari bisnis proses adalah meningkatkan return on investment itu sendiri. Jadi berapa banyak tingkat return yang dihasilkan dari aset yang dikelola. Di sini saya bagi menjadi 4 karena secara umum produk dari perusahaan ini ada 4, yaitu ROI dari money market fund. Ini jenis reksadana pasar uang ya, jadi reksadana yang investasinya underlying asetnya itu berupa instrumen di pasar uang. Yang berikutnya adalah fixed income. Fixed income ini adalah reksadana pendapatan tetap. Kemudian multi aset fund ini reksadana campuran, equity fund itu reksadana saham. Jadi kurang lebih jenisnya secara umum ada 4 ini tadi. Nah, kemudian sama seperti yang tadi itu saya buat metrik ya. Jadi saya buat metrik untuk menilai pembobotan dari tadi itu variabel di perspektif customer. Saya buat metrik dan di sini kalau kita lihat C4 ini adalah return on investment dari underlying asetnya itu tadi atau dana kelolaan itu tadi, itu bobotnya besar karena ini yang paling penting. Jadi kalau kita bobot itu ketemu angka 0,28 ya, relatif dibandingkan dengan yang lain termasuk yang paling besar. Kenapa? Ya karena itu yang paling penting. Namanya perusahaan mengelola dana, pasti pertanyaan nomor 1 adalah berapa banyak return yang dihasilkan. Saya kira itu normal sekali ketika ada customer yang akan nanya return ketika bicara soal perusahaan pengelola dana. Kemudian yang berikutnya adalah perspektif dari finance. Nah, perspektif finance ini ada 2, karena hanya ada 2 bobotnya saya bikin 50-50 ya, 50-50, karena ini sama pentingnya. Yang pertama adalah dari
financial perspektif, yang pertama adalah aset under management atau total dana kelolaan. Nah, ini bisa disebut dari berapa banyak pertumbuhan dana kelolaan. Nah, di sini saya buat target 9%. 9% ini dasarnya adalah dari rata-rata pertumbuhan industri selama tahun sebelumnya. Jadi, di total 2 tahun terakhir itu rata-rata industri total dana kelolaannya secara keseluruhan itu bergerak di angka tumbuhnya 9%. Dan aktualnya tahun 2019 kemarin perusahaan ini angka aktual dapat pertumbuhan dari under asset management itu 9,2%. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan efisiensi. Efisiensi ini bisa diukur dari berapa banyak total cost dibandingkan dengan under asset management. Kenapa rasio ini yang dipakai? Alasannya karena tingkat pendapatan atau laba atau uang yang dihasilkan atau fee dari manajer investasi ini dihitung dari AUM ini, under asset management. Jadi kurang lebih kalau di perusahaan ini kebijakannya dia sekitar 4%. Jadi dia fee-nya itu sekitar 4% dari total dana kelolaan. Nah, di sini saya buat perkiraan kira-kira operasionalnya 1%. Saya kira ini cukup masuk akal ketika dia biaya operasionalnya 1%. Kemudian fee-nya dia 4%, kurang lebih dia akan dapat net fee-nya, pendapatan bersihnya mungkin di angka 2-3% dari total under asset management. Lanjut, kemudian map. Kalau map ini saya kira hampir sama ya dengan presentasi saya sebelumnya, mungkin nggak terlalu jelas ya. Kalau dilihat mapping, mungkin saya bahas sekilas saja. Jadi mapping yang pertama adalah perspektif learn and growth itu sendiri adalah, ini variabel yang tadi saya sampaikan, mungkin saya bahas panahnya aja ya. Yang pertama tadi adalah soal spesifik training. Bagaimana training itu nanti secara spesifik akan mempengaruhi berapa tingkat karyawan yang berlisensi, yang bersertifikat. Kemudian sertifikatnya ini sendiri khusus untuk visa dan juga database akan meningkatkan tingkat keandalan dari sistem itu sendiri ya. Jadi kalau stafnya berlisensi, tentu kompetensinya berbeda dengan yang nggak berlisensi. Jadi otomatis kalau stafnya berlisensi akan cenderung bisa meningkatkan keandalan sistem itu sendiri. Kemudian internal business proses secara spesifik proses otomatisasi tadi itu, yang ini akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Kemudian kualitas riset akan mempengaruhi tingkat return on investment. Return on investment naik, otomatis dia akan mempengaruhi kepuasan nasabah klien ya. Nasabah klien otomatis pasti nanti yang di atas ini AUM-nya pasti akan naik. Kemudian bisnis model, saya kira bisnis model ini sama dengan yang sebelumnya, hanya rangkuman aja, sama seperti 4 perspektif yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ke balance scorecard. Mungkin langsung saya bahas hasilnya ya, supaya lebih singkat. Untuk kriteria sendiri, di sini saya menggunakan kriteria bisa dikatakan bagus ketika hasilnya 95%. Nah, kenapa angkanya cukup tinggi? Karena satu, alasannya industri ini menghadapi persaingan yang cukup ketat gitu. Kalau kita lihat peta persaingannya, nah ini adalah tabel yang menunjukkan market share. Jadi di sini bisa dilihat tingkat persaingan cukup tinggi. Yang pertama aja tahun 2019 kemarin, Batavia itu sebagai market leader, dia hanya market share-nya 9%. Jadi bisa dikatakan lumayan kecil ya, lumayan ketat industri ini persaingannya. Nomor 2 itu Mandiri Manajemen Investasi, itu dia hanya 8%, punya 8%, 5%. Nomor 6 sampai 10, 4%. Kurang lebih angkanya juga seperti ini di tahun 2018, jadi 2 tahun terakhir kurang lebih angkanya sama, 9, 8, 8, 5, 4, 3. Jadi peta persaingannya cukup ketat gitu. Itulah kenapa saya buat angka untuk kondisi bagus, untuk kriteria bagusnya di atas 90%. Jadi harus
harus tinggi. Kenapa? Ya itu tadi tingkat persaingannya tinggi, maka harus dituntut untuk performanya juga tinggi untuk menghadapi persaingan yang juga ketat. Kemudian untuk angka sedangnya cukup itu 85-95, angka kurangnya kurang dari 85. Mungkin itu ya. Baik, Pak Teguh. Yang mungkin bisa didiskusikan. Ya, terima kasih Pak Teguh.